Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah bisa menyapa saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua. Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu benar. Selama ini kita dinina-bobokkan oleh sekelompok orang yang mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi. Selama ini kita digiring untuk melupakan leluhur kita. Padahal leluhur kita itu lebih mulia dibandingkan leluhur mereka dari segi apapun. Dan ini terbukti Indonesia bisa merdeka atau memerdekakan dirinya, ini bukan karena belas kasihan kolonial, tidak, hadiah, tidak, tetapi karena jerih payah, upaya, usaha yang luar biasa dari para leluhur kita, berdarah-darah, sehingga Indonesia merdeka. Tentu ini membutuhkan tekad yang kuat untuk memerdekakan Indonesia, memerdekakan Nusantara dari cengkraman penjajah Belanda selama 350 tahun. Ini luar biasa, leluhur kita luar biasa. Tetapi hari ini kita baru tersadarkan semenjak adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Di situ ada narasi, ada penggiringan bangsa Nusantara mau digiring untuk melupakan para leluhurnya, para pendahulunya yang luar biasa dari segi apapun. Terus diarahkan untuk memuja, mengunggulkan leluhur mereka. Ini terbukti dengan adanya setiap pengajian yang diisi oleh Kabib. Itu selalu mengunggulkan golongan Kabib saja. Kabib ini bisa terbang, Kabib ini bisa mi'raj, Kabib ini bisa memadamkan api neraka, tanpa mau mengunggulkan golongan selain mereka. Ini jelas ada skenario, ada narasi yang dibangun mereka, yang dijejalkan ke otak kita-kita semua, para pribumi, untuk melupakan sejarah leluhur kita. Kita dilupakan kepada mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, canggah-canggah kita, digiring untuk meluhurkan atau menghormati leluhur mereka. Tentu ini kesalahan. Sampai adat kebiasaan kita itu juga digeser. Hari ini kita melupakan makanan khas kita. Kita lebih cenderung ngomong nasi kebuli. Nah, khas masakan kita ini terlupakan sampai sebegitunya. Dan alhamdulillah ya, dengan adanya tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita semua tersadarkan, tercerahkan. Banyaknya pemalsuan makam Nusantara berubah namanya menjadi Kabib. Ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan serius menyangkut masa depan anak cucu kita. Tentu kita tidak rela, tidak ridho seumpama anak cucu kita makan sejarah bodong ala bikinan Kabib. Tentu kita akan melawannya.
tentu kita akan meluruskannya. Makanya hari ini kita harus bangkit, kita harus meyakinkan bahwa leluhur kita itu lebih beradab loh dibandingkan mereka. Bahwa leluhur kita itu lebih berani dibandingkan mereka. Ya buktinya bisa memerdekakan Nusantara. Leluhur kita itu lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan mereka. Kalau mereka mengakunya dekat dengan Tuhan, dekat dengan Nabi Muhammad, kenapa mereka selalu meminta-minta, selalu dawir kepada orang-orang pribumi? Bukankah ngakunya mereka dekat dengan Tuhan dan Nabi Muhammad? Nah, sebenarnya memakai logika itu runtuh sudah pengakuan mereka. Makanya kita harus bangkit, kita harus melawan, dan sejarah yang sudah kadung dibelokkan harus kita luruskan. Wisto, Khabib itu tidak bakal malati. Saya pastikan tidak akan malati. Luweh malati kucing telon. Nah, kalau kita menabrak kucing telon itu harus dibawa pulang terus dikubur kan itu tuh. Lebih malati itu. Karena ya itu ada skenario besar yang mereka mainkan, dan alhamdulillah dengan adanya polemik nasab ini, dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, terus menyadari bahwa ini harus dilawan, ini tidak bisa didiamkan, karena kalau tidak dilawan dan tidak disuarakan, mereka akan berulah terus. Wong dilawan anu saja mereka tetap berulah. Mereka tetap memainkan perannya, tetap kekeh mengaku cucu Nabi, padahal sudah jelas mereka tidak bisa membuktikan, masih saja berdalih ke sana kemari. Tes DNA sudah jelas, haplogrupnya G, masih saja semangat mengaku sebagai cucu Nabi. Memang golongan yang satu ini urat malunya kayaknya sudah putus. Kalau istilah orang Jawa, kebanyakan makan sayur bung, rai ini rai gedek kan gitu. Tapi ya sudahlah, ini fakta dan ini realita yang harus kita hadapi sebagai generasi bangsa yang menjunjung tinggi leluhur kita, berbangga, berterima kasih kepada leluhur kita. Karena jelas baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang tidak mempunyai rasa syukur kepada manusia, syukurnya kepada Allah itu tidak diterima. Kita harus ingat jasa leluhur kita yang memerdekakan kita, yang mengislamkan kita seumpama kita Islam. Wali Songo. Jangan sampai melupakan itu semua. Dan itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada sesama. Baru kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas arahnya, mekanismenya jelas. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.